Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema apakah trading forex termasuk perjudian. Kita tahu bahwa judi diharamkan Al-Quran, dan berbagai pendapat para fuqaha telah membicarakan hal ini. Namun sejalan dengan perkembangan dunia informasi dan komunikasi, dalam beberapa dekade yang lalu marak di masyarakat tentang trading forex, foreign exchange, atau jual beli valuta asing. Bagaimana pandangan rasionalitas Qur'ani? Apakah trading forex atau jual beli valuta asing ini termasuk jenis judi yang diharamkan, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Ini mungkin nyangkut falasnya valuta asing, Pak Jul, ya. Kita sering ya bahkan kali kita pernah juga terlibat di dalam hal itu gitu. Tapi kalau untuk melihat apakah trading forex ini jual beli valuta asing ini dia termasuk jenis maisir, perjudian, itu kan kita harus lihat ciri-cirinya segala macam nih untuk membandingkannya gitu. Nah, mungkin yang pertama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan al-maisir, judi di dalam apa yang disebut oleh di dalam Al-Qur'an, misalnya di Al-Baqarah ayat 219, ada juga di Al-Maidah itu ayat 90. Nah, kalau kita lihat dari sisi kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an itu, kata maisir ini banyak makna, banyak arti gitu. Dia bisa artinya kalau itu berarti lunak, bisa berarti tunduk, bisa berarti keharusan, mudah, gampang, kaya, terus membagi-bagikan dan lain-lain. Nah, arti-arti ini semua berada dalam suatu himpunan makna kata daripada al-maisir itu. Nah, ini kalau kita lihat dari makna kata-katanya gitu. Nah, ada juga para pakar itu berpendapat bahwa maisir ini berasal dari kata yasara. Kata yasara ini artinya keharusan. Nah, jadi diartikanlah berarti maisir ini, judi ini adanya suatu keharusan. Jadi satu keharusan membayar atau menyerahkan uang atau barang yang dipertaruhkan itu, yang kalah menyerahkan barangnya kepada yang menang gitu. Nah, ada juga yang menganggap dari kata yusrun. Jadi kata yusrun ini artinya mudah. Nah, jadi judi itu dianggap maisir itu mudah untuk cari uang gitu. Jadi tidak perlu kerja keras. Nah, ini mudah pakai taruhan gitu kan. Nah, biasanya dalam bahasa sehari-hari dikenal juga disebut dengan qimar, al-qimar. Nah, ini biasa digunakan sehari-hari dalam arti judi dalam bentuk perlombaan, taruhan. Nah, itu namanya biasa disebut al-qimar. Nah, game, itu al-qimar itu. Nah, jadi itu menurut dari makna kata. Dari makna para pendapat para pakar memberikan definisi. Nah, ini beragam juga gitu. Misalnya Hasbi As-Siddiq, dia mengatakan bahwa judi itu segala permainan yang ada wujud kalah menang. Jadi kalau permainan ada yang kalah, ada yang menang, itu udah namanya judi katanya. Nah, ada juga Rashid Ridha, Syekh
Rashid Ridha, dia mengatakan segala permainan yang mencari keuntungan tanpa berpikir dan bekerja keras. Nah, ini menurut definisi daripada Rashid Ridha. Ada juga At-Tabarsi. Nah, At-Tabarsi ini dia seorang ahli tafsir dari Syiah Imamah di abad ke-6 di abad ke-6 Hijriah. Itu dia menyatakan bahwa judi, yang namanya judi itu permainan yang pemenangnya mendapatkan uang atau barang tanpa usaha yang wajar. Jadi di sini ada tanpa usaha yang wajar dan membuat orang jatuh miskin. Nah, ini terjemahan dari At-Tabarsi. Nah, kenapa dia mengatakan secara tidak wajar itu? Karena biasa nih namanya judi ini kan banyak nipu, banyak ngakal nih dalam permainan nih kan. Makanya didefinisikannya lah itu mendapat uang secara tidak wajar, mungkin dari pengamatannya, dari apa itu kan. Nah, ada juga ulama yang namanya juga kita kenal, Yusuf Qaradawi. Nah, itu menyatakan bahwa permainan yang mengandung taruhan. Jadi kurang lebih semuanya itu di dalam di dalam makna yang tadi saya sebut di dalam himpunan kata maisir tadi menurut Al-Qur'an gitu. Nah, kalau kita lihat dari kamus sendiri, Kamus Al-Munjid itu dia mengatakan permainan yang adanya atau yang diisyaratkan itu bahwa yang menang mengambil sesuatu kepada orang yang kalah. Nah, baik sesuatu itu barang atau uang, nah itu yang dipertaruhkan sehingga yang menang itulah yang mengambil taruhan itu gitu. Jadi banyak pendapat, tapi kalau kita lihat semuanya itu sekitar semuanya menyatakan bahwa judi itu adalah suatu permainan gitu. Nah, hampir sebuah definisi game lah kalau istilah sekarang. Nah, itu bentuk judi, tapi banyak definisi yang banyak variabel-variabelnya gitu. Dari berbagai makna, apa yang dapat disimpulkan dari kata maisir ini, Pak Iswan? Nah, berarti kalau kita lihat variabel-variabel yang ada di dalam yang kita jelaskan tadi, baik dari kamus, baik dari segala macam itu pertama dia ada unsur bentuknya permainan nih. Nah, ada unsur permainan, perlombaan atau game. Nah, ini semua definisi ini menyebut ada unsur permainannya nih, ada gamenya gitu. Nah, terus ada taruhan. Nah, jadi kalau Pak Jul main gaple ada taruhan, itu judi. Tapi kalau tidak ada taruhan, dia tidak judi karena ada variabel-variabel lain lagi kan. Nah, main catur misalnya, yang menang harus dapat mobil, nah itu kalau cuma main saja dia bukan maisir, karena maisir ada himpunan makna gitu. Nah, ini yang ada taruhan, ada kalah menangnya gitu, kalah menang dengan membayar gitu. Nah, terus adanya faktor keberuntungan. Artinya faktor keberuntungan itu kita tak punya pilihan. Misalnya kartu, bagi kartu, ya Pak Jul dapat kartu, ya itu tidak bisa minta aku mau kartu ini. Nah, ini adanya tidak punya pilihan. Terus tanpa berpikir, tanpa ilmu, tanpa kerja keras. Misalnya main goncang-goncang tuh, main kolok-kolok itu kan. Nah, mau pasang mana, mau tempayan, kepiting, bunga, ya tinggal letakkan saja dengan pikiran, mudah-mudahan keluar nih. Nah, ini variabel-variabelnya gitu. Nah, terus subjeknya jelas. Artinya subjeknya jelas, baik tampak maupun tidak tampak, artinya jelas itu dia ada. Artinya ada bandar, ada pengelola, ada pemain. Nah, dari unsur-unsur inilah sangat jelas nih kita bisa menilai,
oh ini judi karena dia ada kriteria yang sudah yang sudah ditentukan tadi dari pendapat, dari kata Al-Qur'an, dari segala macam itu. Bagaimana dengan jenis judi pada zaman jahiliyah atau pada zaman Rasulullah sebelum ayat tentang dilarang judi diturunkan? Nah, sebenarnya judi ini kan udah dari dulu kan udah ada gitu. Nah, kalau kita lihat zaman Rasulullah atau zaman sebelum Rasulullah menjadi nabi atau ayat-ayat judi dilarang, zaman jahiliyah lah. Nah, zaman jahiliyah itu kalau kita baca riwayat, baca sejarah, itu ada dua jenis judi yang populer. Nah, dua jenis judi yang populer ini, satu namanya mukhawarah. Nah, jenis mukhawarah ini judi yang salah satu yang populer, mukhawarah. Nah, jenis mukhawarah itu kayak apa ya? Kayak kita main gaplek lah. Tapi disebut mukhawarah ini dia karena adanya taruhan yang spesifik gitu. Nah, mukhawarah ini, judi ini dia mempertaruhkan harta istrinya dibawa. Nah, ini harta unta 5, ini bini aku. Nah, ayo kita main. Nah, yang menang dapat bininya, dapat istrinya gitu. Dapat istrinya, dapat hartanya gitu. Nah, sehingga tinggal dia mau diapakan nih. Kalau dia istilahnya dia tertarik dijadikan istri ke atas. Kalau dia tidak tertarik, yaitu dijual atau dijadikan budak, Nah, ini namanya al-mukhatarah. Al-mukhatarah ini judi yang paling terkenal gitu. Ada juga yang kedua, ada yang judi namanya tajziah. Judi tajziah ini kayak apa ya? Sekarang tuh kayak main box. Kayak main box. Jadi dia terdiri dari 10 orang. 10 orang, kartunya ini ada 10 dengan 7 diberi angka. Kalau sekarang kan angkanya berapa tuh ya? Kartu box itu 1 sampai 10 kan, ditambah joker, ditambah raja itu kan. Nah, ratu itu. Nah, itu kan berapa 50-an kan. Nah, kalau tajziah ini dia 10 kartu, tapi dulu kartunya kan bukan kertas, kayu kan. Nah, 10 kartu, 3 jenisnya joker, ya bukan ya, jenisnya kartu kosong, tak ada angka lah. Nah, yang 7 ini berisi angka 1 sampai 7. 1 sampai 7 dengan 4 model. Jadi ada 28. Nah, kalau sekarang kan banyak tuh, berapa tuh angkanya sampai 7. Jadi 28 ditambah 3 joker 31. Nah, ini dimainkan. Taruhannya apa kalau tajziah ini? Tajziah ini taruhannya daging unta. Jadi daging unta itu dipotong besar-besar potong. Nah, nomor-nomor yang tadi 1 sampai 7 itu dikasihkan ke mana? Ke daging itu gitu. Nah, main inilah dengan sistem yang tertentu tadi ini, sehingga pada tingkat akhir nanti siapa yang di tangannya memegang joker kartu kosong tadi, dia yang harus membayar harga unta itu gitu. Tapi tajziah di kalangan Arab pada waktu itu yang dimainkan ini dagingnya tidak dimakan. Nah, dia dagingnya terus dibagikan kepada orang-orang miskin. Tapi yang beban nanggung bayarnya yang kalah ini, nah bagi-bagikan gitu untuk keperluan rakyat banyak gitu. Nah, ada juga jeleknya, cuma ini untuk gengsi-gengsian. Oh, dia nyebut nama dia, nama kabilanya, nama kelompoknya, kami yang menang, kami bisa membagikan orang-orang miskin. Nah, ini makna dari tajziah tadi. Nah, di dalam setelah judi dilarang, di dalam sistem pemerintahan Islam, jenis ini ada yang mengembangkannya gitu. Artinya mengumpulkan dana
Yang tadi kan yang kalah 3 orang kan duitnya diambil tuh untuk keperluan umum maslahatan kan. Nah, untuk mengumpulkan dana umat, ini pemerintah, ini negeri-negeri Islam itu membuat yang namanya tapi disebut dengan Yanatsib. Yanatsib ini lotre undian di mana dia mengumpulkan dana dari masyarakat, dijual bebas dengan otoritas pemerintah ataupun yayasan resmi yang ditunjuk. Nah, ini menjual lotre di mana sebagian dari hasil itu biasanya kalau dulu itu dia 10% itu dibagikan kepada orang yang nyumbang lotre ini tadi ini. Nah, tapi keuntungan yang diambil pemerintah ini untuk membangun infrastruktur gitu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Nah, ini pernah di Indonesia kan ketika setelah selesai zaman PKI pada waktu itu ketika Pak Harto berkuasa dibuatlah NALO, National Lottery. Itu dijual bebas di warung-warung segala macam. Nah, hasil itulah yang digunakan oleh Pak Harto untuk membangun infrastruktur pada waktu itu. Tapi lama-lama dia bergeser jadi Porkas, jadi KONI. Nah, tahun 80-an bahkan dia ndak untuk maslahat umum lagi, hanya untuk khusus zamannya Menteri Nani Sudarsono, Menteri Sosial itu kan. Nah, itu dia SDSB itu sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, itu tapi itu dalam konteks untuk kepentingan olahraga, ya kan? Nah, makanya disebut Porkas segala macam untuk membiayai PSSI atau olahraga lah untuk bola gitu. Jadi tidak lagi seperti yang tadi ini untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, untuk jenis kepentingan kemaslahatan umat ini Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh itu di dalam kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Al-Manarnya itu di juz 2 dia membolehkan hal ini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang yang berlaku di Indonesia itu tadi bukan untuk seperti yang zaman NALO pembangunan infrastruktur. Sekarang udah jadi sistem bandar gitu, sistem bandar. Ini yang terjadi, ini perkembangan yang terjadi di dalam maisir, di dalam judi gitu. Bagaimana dengan trading forex, Pak Iswan? Nah, kalau tadi kan maisir nih, judi. Nah, trading forex ini kan jual beli palas, jual beli valuta asing, foreign exchange, ya kan, palas itu dia tidak disebut permainan atau maisir jenis tadi gitu. Jadi ini sejenis perdagangan pertukaran dari nilai mata uang yang berbeda. Nah, ini dari nilai mata uang yang berbeda. Sebenarnya trading forex ini baik kita kita sadar tahu atau kita tidak tahu, kita pun terlibat di dalamnya gitu. Misalnya kita mengadakan perjalanan, kita beli untuk belanja di Malaysia, untuk ke Eropa, kita melakukan ini dalam bentuk yang paling sederhana. Kita melakukan jual beli mata uang itu gitu. Jadi dari istilah, makanya ini disebut trading. Dia bukan permainan, dia perdagangan. Ini kalau trading forex ini palas ya. Jadi palas ini berbeda gitu. Kemudian apa yang melatar belakangi lahirnya trading forex ini, Mas? Nah, trading forex ini kan pertama mungkin dulu itu adanya kebutuhan atas mata uang tersebut gitu. Karena apa? Untuk belanja, seperti yang tadi saya katakan, misalnya untuk untuk keluar negeri, untuk ini kan belanja barang atau transaksi internasional. Nah, ini kan kita harus ada ini dengan menggunakan nilai mata uang yang mana gitu. Nah, jadi kalau kita lihat
kalau melatar belakang awal itu, kalau dulu misalnya kita lihat setelah Perang Dunia Kedua atau menjelang akhir Perang Dunia Kedua itu Amerika kan sudah terlibat nih di dalam perang di mana-mana. Jadi banyak infrastrukturnya, banyak masyarakatnya di seluruh terutama di Eropa lah banyak. Nah, ini uang Amerika waktu itu dia tidak bisa belanjakan langsung dalam bentuk tukar beli barang gitu dia tidak bisa langsung digunakan gitu. Nah, kalau untuk keperluan yang teknis biasa sehari-hari, nilai mata uang itu pada waktu itu ditentukan mengacu pada acuan harga emas internasional. Acuan harga emas internasional, misalnya emas nih, kita ada harga emas di Indonesia emas kita 10 perak. Di tempat kita mau sana emasnya berapa tuh harganya? Nah, berarti uang kau ini nilainya ini emas sekian baru dihitung pakai itu gitu. Nah, jadi baru perdagangannya masih sistem mengacu pada emas internasional. Nah, bukan kurs. Nah, kurs ini muncul baru sekitar tahun 70 setelah ditetapkan secara internasional, kita ditetapkanlah kurs. Nah, dulu nilai-nilai mata uang dia berdiri sendiri. Indonesia kan ori uang republik itu kan kita menyatakan menggunakan rupiah itu kan tahun 46 baru kita nyatakan ini gitu. Nah, jadi sejak tahun 70 barulah terjadi sistem pertukarannya mengacu pada kurs. Artinya tahulah kita masalah adanya selisih nilai kan, selisih nilai antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Kalau dulu nilainya bukan selisih nilai, harga emas gitu, berapa gitu. Nah, inilah yang menyebabkan hingga terjadi adanya transaksi falas. Kita beli, kalau kursnya turun naik, kurs ini kan kita tahu kan ada kurs sistem kurs mengambang, itu dibiarkan dia bebas, ada kurs terkendali, adanya bisa diintervensi oleh pemerintah. Nah, kalau kurs mengambang itu tidak perlu kita cadangan devisa, dia bebas. Nah, kalau terkendali perlu cadangan devisa. Nah, ini urusan ekonomi lah. Nah, tapi sistemnya ini yang ada. Jadi mulai disitulah dengan sistem kurs berjalan inilah secara internasional baru terjadi transaksi yang seperti adanya trading forex ini. Gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa dan menetapkan ciri-ciri judi berdasarkan pendapat ulama, kamus bahasa dan syarat lainnya. Apakah ciri-ciri ini ada dalam forex juga, Pak? Nah, kalau kita lihat tadi kalau kita lihat sistem trading forex jual beli falas ini, nah ciri-cirinya bisa kita lihat. Nah, pertama, dia bukan maisir tapi dia bagian daripada perdagangan dalam bentuk mata uang. Jadi mata uang itu sudah menjadi barang, komoditi yang berskala internasional. Nah, ini yang pertama. Artinya ketika kita mengadakan itu kita ndak beli sama bandar gitu, ndak ada bandarnya gitu. Nah, ini yang pertama. Memang jual beli ini perlu modal. Ya kayak judi gitu katanya kan pakai modal. Ya kalau itu buka warung pun pakai modal gitu. Itu bisnis sudah modal gitu. Nah, yang kedua, trading forex ini dia tidak bersifat zero sum tuh zero sum game. Nah, zero sum game. Ya, zero sum game itu suatu teori yang menyatakan bahwa kekalahan seseorang sebanding dengan kemenangan seseorang. Jadi kalau kita main berdua, saya kalah 5.000 berarti Pak Jul menang 5.000. Ya, kalau saya menang, Pak Jul kalah, dia sebanding nilainya gitu. Nah, ya, sedangkan trading forex ini dia tidak seperti itu. Bahkan ketika seseorang untung, dia tak tahu dia tidak merugikan orang lain itu gitu kan.
dia sistem di dalam sistem kan, dia tidak merugikan orang lain, dan bahkan dia untung pun dari siapa dia untung dia tak tahu gitu. Nah ini yang kedua. Jadi kalah menangnya itu bukan dalam bentuk zero sum game tadi gitu. Nah yang ketiga, perdagangan ini yang dilakukan ini memerlukan keahlian. Artinya memerlukan keahlian, memerlukan ilmu dalam segala hal. Sebab ketika ditetapkan itu perdagangannya berdasarkan kurs tadi, dia ditentukan oleh berbagai faktor, berbagai situasi. Nah, bisa situasi politik, ekonomi, dan segala macam, analisis pasar. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak berbagai hal. Bahkan pemerintah pun bisa mempengaruhi keadaan ini. Nah, kita sebagai pemegang mata uang ini bisa terpengaruh oleh itu. Misalnya zaman dulu pernah Sanering. Iya. Sanering ini duit kita berapa? Duit kita 1.000 itu diambil pemerintah 500, jadi duit kita 1.000 nih kalau kita belanja nilainya cuma 500. Nah, ini kalau di dalam perdagangan kebijakan pemerintah ini kan bisa bangkrut orang ini. Duit orang diambil separuh oleh pemerintah gitu. Nah, artinya ini kebijakan-kebijakan. Nah, kemarin di Indonesia ada mau penyamaan digit penyempurnaan digit tuh ya. Sri Mulyani denominasi. Nah, denominasi tulisan 1.000 dijadikan satu. Dulu pernah terjadi tahun 70-an itu uang 1.000 menjadi Rp1. Sebenarnya itu bukan tidak masalah, tapi pengaruhnya itu bisa menyebabkan inflasi, bisa menyebabkan kepanikan gitu. Nah, jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya itu bukan judi. Ini dalam suatu trading forex gitu. Nah, masalah katanya lihat orang berdagang palas itu dia bangkrut ini udah masalah emosi. Masalah emosi orang borong ini itu lain masalah. Itu dagang pun sama kita borong cabe emosi, ndak ada ilmu, ya kan? Cabe kita beli 50.000, kita anggap nanti harga 100.000, tahunya pada ininya cabe 2.000 bangkrut. Ya itu emosi, ndak pakai perhitungan. Jadi ini ciri-ciri daripada forex. Ini yang. Bagaimana fungsi broker atau status hukum lainnya seperti riba? Kalau broker itu kan bukan bandar tuh. Nah, tapi banyak juga yang salah ngerti gitu. Nah, broker ini sebenarnya dia bukan kayak bandar judi, kayak kayak tukang pasangkan judi. Nah, ini bukan. Broker ini hanya perantara. Nah, dia juga kadang menyiapkan fasilitas, menyediakan sistem pengamanan daripada transaksi. Nah, ini kerja broker, dan sekaligus dia menjadi informan tentang nilai pasar. Nah, bagaimana pengaruh nilai pasar segala macam, tapi penentuan untuk eksekusi dia mau ngapain itu tetap pada tradernya. Nah, trader lah yang menentukan, ini bukan broker gitu. Nah, kalau di kita kan kadang-kadang ada broker itu abal-abal, itu kita dipujuk-pujuk aja udah. Nah, ini ada suatu sistem gitu. Jadi dia sistem yang tidak seperti maisir tadi gitu. Nah, kalau tadi dikatakan apakah hasilnya riba itu, ini lain masalah nih. Kalau ini kan menyangkut trade perdagangan. Kalau riba itu menyangkut lembaga simpan pinjam atau jual beli gitu. Nah, jual beli daripada barang atau uang gitu, simpan pinjam gitu. Ini lembaga keuangan, mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, cuma karena riba ini dia terkoneksi dengan sistem
trading forex tadi, nah banyak juga lembaga keuangan yang ini bukan banyak, saya kira semuanya lembaga keuangan yang ada di simpan pinjam ini dia juga bermain di trading falas. Nah ini yang biasanya bikin menjadi menjadi masalah di dalam pemahaman riba yang marak akhir-akhir ini, terutama pada generasi muda. Jadi apakah trading forex termasuk judi al-maisir? Nah kalau banyak pendapat nih kan, ada ulama yang mengatakan itu haram itu katanya, ada yang pendapat ulama tapi lebih banyak mengharamkan lah. Nah ada juga pendapat ulama yaitu dia mengikuti mengikuti perbedaan-perbedaan daripada ciri-cirinya ini. Nah ini dia mengatakan tidak ada masalah, itu suatu pekerjaan perdagangan trading itu. Sebab apa? Tadi kan kita udah lihat, kalau kita lihat apa yang makna kata yang digunakan Al-Qur'an itu maisir. Nah ini terus pendapat ulama. Nah terus definisi yang pendapat ulama dari segi makna katanya, terus definisi yang dibuat oleh para pakar dari arti kamus juga. Nah ini semua ini tidak menunjukkan bahwa trading forex tadi, perdagangan valuta asing itu dia adalah jenis perjudian. Itu tidak gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita lihat dari sisi nahu, dari sisi nahu penggunaan kata gitu. Nah kata maisir itu menggunakan alif lam ma'rifah gitu. Nah selain itu karena dia menggunakan alif lam ma'rifah, judi-judi lain juga itu dibedakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Misalnya ada sebutan azlam. Nah azlam itu melempar anak panah. Nah ini kalau dia dalam golongan maisir, dia tidak disebut lagi. Allah membedakan, oh ada al-maisir, azlam, kita dilarang mengundi gitu. Nah jadi apa yang sudah kita bahas ini jelas bahwa jual beli falas, trading forex itu bukanlah suatu judi tapi suatu perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu usaha di dalam kehidupan pengamanan sehari-hari kita untuk mengamankan harta kita dengan membaca situasi. Misalnya Pak Jul punya rupiah, banyak keputusan pemerintah yang macam-macam, wah ini bahaya nih, daripada aku jatuh miskin, ya kan? Nah, mending uang ini aku jadikan dalam bentuk misalnya dolar atau real gitu. Nah, jadi ini suatu perdagangan, bukan suatu perjudian. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan, Pak Jul. Ya, terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa dari Mati Allah. Sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, beberapa hal disampaikan dengan kesimpulan. Judi atau al-maisir dikatakan haram apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya permainan atau perlombaan, ada taruhan antara pemain yang kalah menyerahkan taruhannya kepada yang menang. Tergantung faktor keberuntungan karena tidak punya pilihan berdasarkan ilmu pengetahuan, tanpa berpikir dan bekerja keras. Subjeknya jelas, ada bandar, pengelola, atau ada pemain. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.